Sebelum kita mulai nanti, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur di siang hari ini, di tengah kesibukan kami masing-masing, Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk sama-sama belajar, menikmati firman Tuhan melalui materi yang disampaikan hari ini. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh kembali sama-sama diperlengkapi melalui sesi hari ini, Tuhan. Secara khusus kami berdoa, biarlah setiap hal yang boleh disampaikan melalui Pak Jarwo dan Bu Linda, melalui sesi peran dan sistem dalam keluarga ini, biarlah Tuhan yang berkati setiap materi yang disampaikan, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan Pak Jarwo dan Bu Linda yang menyampaikan materi, biar Tuhan yang mampukan supaya bisa menyampaikan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan kami juga berdoa buat setiap kami yang boleh mendengarkan, kami boleh semakin diperlengkapi, kami boleh semakin diberkati melalui sesi hari ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk mungkin teman-teman kami yang akan gabung dengan kami, biarlah Tuhan juga yang berikan waktu dan kesempatan supaya bisa gabung secepatnya dengan kami, Tuhan. Nah, secara khusus kami juga berdoa buat setiap perlengkapan yang kami gunakan, biarlah Tuhan yang pakai, Tuhan yang berkati, supaya semua bisa berjalan dengan baik, semua bisa kami pakai hanya untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. 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 Kita langsung aja untuk waktu dan Zoom-nya kita silakan kepada Pak Jarwo. Oke, terima kasih Mas Ferdi. Saya ingin sharing dulu tentang ini. Udah bisa dilihat layarnya? Sudah, Mas. Oke, thank you. Selamat siang, Bapak Ibu. Siang. Ketemu lagi kita dalam sesi yang keempat ini ya. Peran dan sistem dalam keluarga. Kita akan membicarakan hal-hal yang sama di dalam keluarga kita dengan keluarga-keluarga lain. Tetapi kita juga akan membicarakan hal yang membedakan keluarga kita dengan keluarga yang lain. Peran dan sistem dalam keluarga. Pertama, kita akan ngomong peran. Apa itu peran? Ada Pemeo gitu ya, yang mengatakan bahwa rumah tangga itu seperti workshop. Pernikahan itu ibarat workshop. Papa yang work, mama yang shop. Kalau itu bisa berlangsung dengan baik, ya kenapa emang? Nggak masalah ya. Memang harusnya seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana mengimbangi, menyukuri, dan menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Ini guyonan. Yang ini guyonan, jadi skip saja. Kita langsung aja masuk ke definisi peran. Apa sih peran itu? Peran adalah keterlibatan dan tanggung jawab yang harus dijalankan dalam rumah tangga. Rumah tangga itu bukan suami istri ya. Berarti ada peran suami, ada peran istri. Anak punya peran nggak? Ya, anak ada perannya sendiri. Tetapi kan sebuah rumah tangga itu tidak mesti ada anaknya, gitu ya. Tapi yang jelas peran suami dan peran istri. Apa saja yang harus dilakukan oleh suami dalam sebuah rumah tangga dan apa yang harus dilakukan oleh seorang istri dalam rumah tangga. Ini yang menyamakan kita dengan keluarga-keluarga lain. Bahwa di keluarga-keluarga lain, ya suami-suaminya juga harus berperan, istri-istrinya juga harus berperan. Perannya bisa jadi sangat berbeda. Pun kalau ada irisan kesamaan di sana sini, yaitu merupakan
komitmen saja bagaimana kita melakukan itu. Tetapi masing-masing punya peran. Karena yang namanya keluarga, unsurnya ya suami dan istri. Jadi nggak ada sebuah rumah tangga yang diurus semua oleh istrinya, suaminya tidak sama sekali. Atau diurus semua oleh suaminya, istrinya tidak sama sekali. Meskipun kenyataan itu ada, tetapi itu adalah satu penyimpangan, ya. Kalau diurus semua oleh istri, berarti suaminya tidak berperan. Suaminya tidak menjalankan perannya. Kalau semua diurus suami, istrinya tidak berperan. Tidak menjalankan perannya. Selalu salah. Enggak juga. Kadang-kadang terjadi karena hal yang tidak kita inginkan, gitu ya. Misalnya tiba-tiba lumpuh, gitu. Oh, ya mengalami kelumpuhan, nggak bisa ngapa-ngapain. Harus seperti itu. Itu penyimpangan-penyimpangan. Tetapi pada umumnya tidak seperti itu, ya. Pria dan wanita memiliki peran masing-masing yang unik dan berbeda. Peran melahirkan itu mau seperti apapun nggak akan pernah bisa digantikan oleh suaminya. Melahirkan ya wanita, gitu ya. Peran pengasuhan itu memang harus dilakukan berdua. Seringkali orang menjadi salah kaprah bahwa mengasuh anak itu adalah ibu. Enggak loh. Di pemahaman di pemahaman kita saat ini enggak seperti itu, kan. Ayah pun juga punya tanggung jawab pengasuhan. Peran adalah anugerah dari Allah yang harus dikerjakan dengan takut dan gentar, ya. Filipi 2 ayat 12b mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Lalu dilanjut, ya, terlebih setelah aku tidak ada di dunia ini. Itu Yesus pesan kepada murid-muridnya. Jadi di dalam panggilan kita membentuk keluarga, di dalam panggilan kita berkeluarga, ada peran masing-masing harus dijalankan yang pada akhirnya itu menuju kepada sebuah pertumbuhan dan kesejahteraan keluarga. Bila kita melaluinya dengan baik, sesuai dengan apa yang dicita-citakan, sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, itu awal keselamatan. Kita diminta untuk mengerjakan itu, mengerjakan peran. Saya akan berbicara tentang peran pria, ya. Nanti Bu Linda akan menyampaikan peran wanita. Peran pria, yang pertama, bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kita yang hidup di sistem yang patriarkat seperti ini mengatakan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga. Ya sudah, lelaki adalah yang paling utama melakukan kewajiban. Ya apa-apa, terima saja. Juga pada akhirnya paling utama menerima hak. Terima saja. Kita hidup di masyarakat seperti itu. Di beberapa tempat lain agak berbeda, ya. Wanita yang lebih utama. Wanita yang menerima hak, warisan dan sebagainya. Tapi pada umumnya kita di Indonesia itu ada di dalam masyarakat yang sistemnya patriarkat. Laki-laki bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Apa tanggung jawab sebagai kepala keluarga? Menjadi breadwinner, menjadi pencari nafkah. Itu yang utama, ya. Itu yang paling utama. Menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi pemimpin dalam hal tanggung jawab, ya, bukan jadi bos. Peran pria adalah kepala keluarga, bandingkan dengan raja lalim yang sangat menyadari fungsinya sebagai kepala, punya hak merentah, menghukum dan sebagainya, tapi menjalankan kewajiban lain enggak. Dia tidak seperti itu. Dia adalah kepala keluarga. Dia bukan raja lalim. Peran pria yang berikutnya yang sering adalah sebagai imam dalam keluarga. Karenanya, pria harus merupakan orang pertama yang meneladani Kristus bagi keluarganya. Kepada bapak-bapak, kepada para suami, pada Anda diingatkan bahwa bapak-bapak dan para suami adalah orang pertama yang harus menunjukkan kepada keluarga bagaimana meneladani Kristus. Kita bisa mengajar, kita bisa berkhotbah,
kita bisa menyuruh istri dan anak kita untuk itu, tetapi kalau kita tidak melalui kehidupan kita dengan cara itu, jangan pernah harapkan bisa berhasil. Kalaupun mereka menurut, mungkin mereka takut, tetapi muak. Pada saat yang seperti itu, kita tidak akan pernah bisa membawa Kristus kepada mereka. Seringkali kenapa penginjilan gagal? Karena orang-orang seperti ya, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Tetapi orang melihat Tuhan yang dijanjikan itu dalam dirinya, nggak ada. Nggak ada perwujudannya. Orang teriak-teriak, mari datang kepada Tuhan, dia tidak menunjukkan sifat Tuhan sama sekali. Jadi orang nggak mau ikut. Demikian juga di dalam rumah tangga. Bagi anak-anak, orang tua adalah perwujudan dari Tuhan yang tidak kelihatan. Orang tua adalah manifestasi dari Tuhan yang tidak kelihatan. Anak-anak yang pemahamannya masih abstrak tentang Tuhan, dikotbahi macam-macam. Tetapi mereka akan melihat bagaimana orang tuanya mempraktekkan apa yang dikatakannya. Seperti itu ya. Lelaki harus menjadi orang pertama yang meneladani Kristus. Peran pria yang berikutnya adalah melayani dan berkorban bagi setiap anggota keluarga. Melalui pekerjaannya, melalui hal-hal yang ditekuninya, yang ditukarkan dengan kebebasannya. Pria itu menukarkan kebebasan katanya dalam pernikahan untuk mendapatkan cinta. Pria itu kalau disuruh milih, dia lebih suka bebas. Gak mikir, ngapain aja, gak bertopik. Tetapi ternyata pria-pria yang dalam keluarga, pria-pria yang terpanggil untuk menjalankan tanggung jawab, tidak seperti itu. Melayani itu menyukakan hatinya, tetapi itu membutuhkan pengorbanan darinya, dari kebebasannya tadi. Dan berkorban bagi setiap anggota keluarga. Apa yang diperoleh dari upayanya tidak untuk dirinya sendiri, bahkan kadang untuk dirinya sendiri kecil sekali bagiannya. Tetapi kerelaannya melayani dan bagi keluarga adalah cara dia menjalankannya. Itu terutama. Sebentar. Majid. Masih tentang peran pria. Dalam upaya apapun, harus ada pemimpin utama. Tuhan memilih dan memperlengkapi Adam untuk peran ini. Ini Stuart Scott yang mengatakannya dalam Biblical Manhood. Jika kepemimpinan adalah peran yang diberikan Tuhan untuk pria, maka setiap orang perlu menemukan cara untuk memimpin. Para pria khususnya. Jika semua pria Kristen dididik untuk berani memulai dan memimpin, maka kita tidak akan sulit menemukan kepemimpinan di rumah maupun di gereja. Harusnya, kalau ini berjalan normal. Yang pertama itu sebuah ketetapan yang sudah harus. Bahwa dalam upaya apapun harus ada pemimpin utama. Harus. Dan Tuhan memilih serta memperlengkapi Adam untuk peran ini. Itu menjadi apa namanya? Menjadi head-nya gitu ya. Head news-nya. Nah, kemudian ini sebuah anggapan gitu ya berikutnya. Jika kepemimpinan adalah peran yang diberikan Tuhan untuk pria, maka setiap pria harusnya gitu perlu menemukan cara untuk memimpin. Nggak ada lagi pria yang ya sudahlah, biar istrinya aja yang memimpin, mamanya aja yang memimpin, aku ngikut aja, nggak gitu. Meskipun pada kenyataannya setiap keputusan diambil berdua, tetapi pria punya tanggung jawab untuk memimpin. Bukan punya hak menjadi pemimpin, bukan. Punya tanggung jawab untuk memimpin. Pria proaktif. Nah, ini kondisinya yang dikatakan oleh Stuart Scott sekarang. Jika semua pria Kristen dididik untuk berani memulai dan memimpin, pada kenyataannya tidak,
itu keprihatinan. Banyak pria Kristen yang nggak berani berinisiatif, nggak berani memimpin, nggak mau memimpin, lalu pada akhirnya tidak bisa memimpin, maka banyak dijumpai di gereja kesulitan mencari majelis. Di dalam rumah tangga sulit menemukan suami atau ayah-ayah yang baik, yang mampu memimpin, yang berinisiatif, menjalankan perannya sebagai pria. Dalam panggilannya menjadi pemimpin. Ya, Scott bilang gitu dalam buku dokumen. Apa yang ingin saya katakan adalah para bapak, para suami, jalankan peran pria. Anda dipanggil untuk itu, Anda diperlengkapi untuk itu. Anda hidup dalam sistem yang membenarkan itu. Kalau tidak, ini akan sangat memprihatinkan ya. Macet lagi. Duh, belum bisa. Pria juga berperan servant leader, pemimpin yang melayani. Oleh karenanya, para pria harus menjadi inisiator dalam melayani. Menjadi contoh nyata bagi pelayanan. Kalau di dalam keluarga, apa? Yuk, pria bekerja sebagai breadwinner itu melayani. Itu contohnya ya. Pria mengambil alih tugas dan tanggung jawab pekerjaan di rumah yang tidak biasa ditangani istri. Misalnya betulin talang yang rusak, gitu saya, mengecek kebersihan toren, gitu, mengurus instalasi listrik dan sebagainya, melayani keluarga dalam hal seperti kalau tidak begitu dia tidak bisa memberi contoh bagi anak-anaknya. Tetapi yang jelas dia tidak menjalankan fungsi perannya sebagai pria. Pria sebagai servant leader juga harus menjadi model kehidupan rohani bagi anak-anak dan keluarganya. Secara umum para ayah, para suami menginginkan anak-anaknya punya kehidupan kerohanian yang baik, punya spiritualitas yang baik. Ukurannya masih sederhana, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin renungan, dan rajin ibadah di rumah. Tetapi kalau ayah, kalau pria sebagai servant leader tidak menjadi model karena tidak melakukan hal-hal itu, meskipun mungkin anak dan istrinya melakukan, akan sulit memenuhi harapan Anda untuk semuanya berjalan dengan baik. Lead by example itu penting juga di dalam kehidupan rohani. Menjadi model motivasi atau spirit. Anak-anak akan melihat bagaimana ayahnya menghadapi kehidupan. Apakah ayahnya mudah menyerah pada masalah? Apakah ayahnya suka menghindar dari persoalan? Apakah ayahnya punya semangat melayani? Apakah ayahnya punya kehidupan sosial yang baik? Itu dimodel oleh anak. Bagaimana anak membangun spiritnya, bagaimana anak membangun motivasinya, sangat ditentukan oleh hasil pengamatan pada pemodelan ini. Dan yang paling penting, sebagai servant leader, ayah adalah model tanggung jawab. Kalau ukuran tanggung jawab hanya dikorelasikan dengan bekerja, bagaimana dengan para ayah yang tidak bekerja saat ini? Ada kondisi buruk di mana banyak ayah tidak bisa melakukan fungsinya
untuk bekerja. Betul? Saat ini kita sedang melihat banyak contoh itu. Apakah dia meninggalkan perannya? Apakah dia tidak bisa menjadi model tanggung jawab sebagai servant leader? Tidak, bukan begitu, gitu ya. Ketika dia tidak bekerja, tetapi tanggung jawabnya untuk tadi menjadi penolong bagi keluarganya itu tetap tidak hilang. Kecuali ketika dia tidak bekerja, lalu ya sudah, dia menyerah pada kehidupan, pada keadaan, lalu leye-leye aja, gitu ya. Lalu nggak mengupayakan bagaimana kehidupan dalam rumah tangga bisa tetap berlangsung baik, tapi adu jago, ngeteki manuk di belakang, gitu. Nggak menghasilkan apa-apa dan memperburuk situasi. Nah, itu tidak menjadi model ya. Sebagai servant leader, para ayah, para pria adalah teladan. Bagaimana dia meneladani, menunjukkan sikap bahwa kerja itu anugerah. Seorang ayah, seorang suami yang terus-menerus mengeluh dengan pekerjaannya karena tempatnya jauh, temannya menyebalkan, tugasnya banyak, itu tidak menjadi teladan bagi anak-anak dan keluarganya untuk menunjukkan bahwa kerja itu anugerah. Semua ada resikonya, semua ada bayarannya, ya. Mungkin tempat kerja kita jauh, tapi kita punya teman yang tempat kerjanya dekat, ya pekerjaan cuma begitu-begitu aja. Yang satu, wah, beban berat kerjaku. Ada temannya yang mengeluh, nggak ada kerjaan aku di kantor sekarang. Tidak ya, sebagai servant leader, kita harus menjadi teladan untuk menunjukkan kepada teman kita bahwa kerja adalah anugerah. Oleh karenanya, patut direspon dengan syukur, dengan giat, dengan benar, dengan produktif. Bagaimana dengan pria sebagai pembela dan pelindung keluarga? Fungsi itu memberi tugas kepada pria untuk berperan menciptakan rasa aman. Rasa aman bagi apa? Bagi atmosfer rumah. Harapannya di dalam rumah selalu berisi sukacita, rileks, dan komunikatif. Apakah semua keluarga begitu? Tidak punya masalah. Semua keluarga punya masalah. Tetapi menjadi tugas para pria untuk menciptakan rasa aman. Setia dengan tidak menjadi pengancam di rumah itu. Yang sering jadi persoalan biasanya rumah tidak sukacita, tidak rileks karena bapaknya galak gitu. Karena bapaknya sok merentah-merentah, pokoknya suka mukul, itu apalagi yang gitu. Ciptakan atmosfer rumah yang penuh sukacita, perlu rileks dan komunikatif. Tidak ada larangan bahwa seorang ayah itu berteman dan membawa temannya ke rumah. Tetapi kalau dengan itu Anda membuat atmosfer rumah tidak sukacita, tidak rileks dan tidak komunikatif karena Anda membawa teman untuk mabuk-mabukan, Anda tidak menciptakan rasa aman. Judi di rumah, apaan tuh? Atau Anda mengumpulkan teman dan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif di rumah, di mana istri harus melayani suami dan teman-temannya, sementara anaknya melihat ini mereka ini gerombolan pengangguran ini, gerombolan tukang ngomong kosong. Anda tidak menciptakan atmosfer yang baik. Menciptakan rasa aman adalah juga membuat anggota keluarga merasa aman, mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Ini soal komunikasi. Bagaimana bisa membuat anggota keluarga merasa aman, mengekspresikan perasaan dan pikirannya? Ciptakan suasana yang kondusif di dalam komunikasi. Jangan reaktif. Jangan gampang motong pembicaraan, apalagi kalau ngomong.
Jangan menghakimi. Juga jangan cepat-cepat memberikan solusi kalau istrinya lagi berkeluh kesah. Kadang-kadang wanita bicara hanya untuk didengar, tidak untuk diberi solusi, malah jengkelin katanya. Ya, nah pintar-pintar mengatur itu supaya betul anggota keluarga kalau mau ngomong bebas, pasti nggak dibentak, pasti nggak dipotong, nggak digoblok-goblokin gitu ya, sehingga perasaan dan pikirannya tidak tertekan, sehingga dia bisa mengekspresikan perasaan pikirannya. Menciptakan rasa aman itu juga menentukan, membantu pemilihan karir. Ketika karir yang dipilih itu yang mendukung peran keluarga. Saya bersyukur meskipun dulu sempat rada menyesal-nyesali gitu ya, kok begini ya? Saya itu menjadi senior manager learning center gitu ya di tempat saya bekerja, karena itu baru membangun, jadi saya itu keliling ke puluhan pabrik yang kita punyai gitu ya, dalam waktu 2 tahun, ya 2 tahunan hanya untuk membentuk sistem. Padahal itu adalah masa di mana anak-anak itu membutuhkan figur ayah. Tidak saja sebagai kebanggaan, aku punya bapak, tetapi mulai membentuk karakter. Bagi yang laki-laki, ya karakter pria itu seperti apa ya, gitu. Karakter yang maskulin itu gimana. Tapi saya banyak pergi. Bahkan kadang-kadang, Sabtu sore itu baru pulang. Gitu. Nanti Seninnya berangkat lagi. Gitu. Tapi Bu Linda mencoba membuat saya tetap bisa berperan. Bu Linda membantu. Ya. Bu Linda menceritakan apa yang perkembangan dialami oleh anak-anak. Meskipun melalui telepon, video conference, saya jadi bisa melakukan itu. Jadi dalam ketidakhadiran terpaksa gitu ya, saya tetap menjalankan peran itu. Ketika saya menyesal begitu, saya ingat teman-teman saya yang bekerja di pengeboran minyak lepas pantai. Bagaimana saya nggak lebih bersyukur dari mereka yang 6 bulan sekali baru pulang, 2 minggu pulangnya. Gitu. Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana sambil tetap bergerak karir, menjalankan peran sebagai breadwinner, kita juga tetap menjalankan peran ayah dan suami dengan baik. Peran pembantu pelindung keluarga yang menciptakan rasa termasuk juga membentuk integritas. Integritas siapa? Keluarga dan terutama anak-anak. Tetapi yang paling penting harus kita dulu menjadi modelnya. Kita ngomong membentuk integritas dengan 1001 macam teori, tapi sebetulnya kita sendiri tidak berintegritas. Mana bisa begitu? Integritas apa sih? Gitu. Berintegritas sesuai dengan yang dikatakan itu integritas. Melakukan dengan baik dan benar, meskipun ketika tidak ada yang menonton, tidak ada yang melihat. Because what? You are what you are in the dark. Kita yang sebenarnya adalah kita yang berada dalam kegelapan sendirian. Kalau dalam kegelapan sendirian, apa yang kau lakukan? Itulah dikau. Begitu. You are what you are in the dark. Peran dia sebagai pembela dan pelindung keluarga adalah juga menciptakan, mengembangkan, menghidupi family altar. Apa sih family altar? Altar itu mesbah, ya. Jadi family altar adalah ibadah dalam keluarga. Itu penting.
itu harus datang dari pria, dari imam di dalam keluarga, dari orang yang punya tugas khusus menjadi teladan yang meneladani Kristus bagi keluarga. Kalau kita hanya menyerahkan ibadah keluarga kita di gereja saja, melalui persekutuan-persekutuan saja, dan kita tidak punya family altar, akan sulit mengatasi kebutuhan pada saat kita sangat tergantung pada sesuatu yang ada di luar keluarga. Gerejanya libur, gak iso ibadah. Persekutuannya nggak ada yang mau, nggak Zoom kita, nggak jadi ibadah. Tetapi kalau orang mempunyai family altar, punya ibadah dalam keluarga, itu yang akan menunjukkan peran Anda sebagai teladan, yang sebagai pria yang meneladani Kristus, membawa anak-anak lebih dekat kepada Tuhan. Macet lagi. Tahu? Bentar ya. Kemacil. Harus satu-satu ini. Belum nih. Sekarang bisa. Nah. Tadi aturannya adalah, nah inilah definisinya. Man is husband and father, ya. Pria itu adalah suami dan bapak. Are called to be good leaders, dipanggil untuk menjadi pemimpin yang baik. And a good leader is loving, dan pemimpin yang baik itu mengasihi, caring, bertanggung jawab, and a good listener, dan pendengar yang baik. Para husband and fathers, are you called to be a good leader? Jawabnya yes. You are called to be a good leader. Are you loving? Apakah Anda mengasihi keluargamu, istri dan anak-anakmu? Harusnya ya. Are you caring? Apakah Anda bertanggung jawab? Harusnya ya. Are you a good listener? Yang harusnya iya, kayaknya banyak dijawab enggak. Sulit menjadi good listener. Tetapi Anda harus, karena Anda dipanggil untuk itu. Ini aturannya ya. Role-nya. Anugerah Allah yang diberikan kepada para lelaki, kepada para pria, itu harus dihidupi, dilaksanakan dalam hidupnya. Sehingga betul-betul menjadi sebuah kemudi gitu. Ketika role-nya bahwa anugerah Allah harus dihidupi dan suami menghidupi tanggung jawabnya, peran tadi itu ya, maka hormat dan penghargaan dari istri dan anak tidak perlu dikejar-kejar. Itu didapat secara otomatis. Kalau Anda lakukan rule-nya. Kalau tidak ya enggak. Kalau itu enggak terjadi, tanya. Kok istriku, anak-anak enggak menghormati aku sebagai bapaknya ya? Istriku enggak menghargai aku sebagai suaminya. Mari, para pria kita bertanya. Apakah aku menghidupi tanggung jawabku? Apakah aku menghidupi tanggung jawabku sebagai pemimpin yang baik? Dan apakah aku yang menganggap diri sebagai pemimpin yang baik, mengasihi, bertanggung jawab, dan menjadi pendengar yang baik? Bapak-bapak sekalian yang bisa jawab ya. Berikutnya kita akan bicara tentang karakteristik wanita. Dan wanita lah yang akan menjadi. Bu Linda silakan. Jadi ketika tadi kita memahami bersama bagaimana karakter
karakteristik wanita, apa sebetulnya yang unik dengan kita wanita. Ternyata ada mengatakan bahwa kita punya daya tahan lebih dari laki-laki. Ini dikaitkan dengan bagaimana kita sebagai wanita bisa melahirkan sekaligus multitasking. Jadi dengan apa yang dikatakan di penolong seharusnya lebih kuat, lebih tahan, lebih lebih kokoh seharusnya. Dia menjadi tiang di dalam keluarga. Karena itu ketika ibu-ibu pergi dari rumah, entah alasan apapun, atau sakit, biasanya rumah itu udah nggak karu-karuan, berantakan, anak nggak tahu makan enggaknya, suami juga bisa jadi nggak keurus. Tetapi juga kita merupakan warning emotion bagi keluarga. Jadi artinya begini, ketika keluarga di dalam bahaya, biasanya para ibu lah duluan, para istri lah duluan yang punya sensitivitas di situ, punya kepekaan di situ. Apakah semua wanita begitu? Bisa saja tidak. Tetapi umumnya, seyogyanya, kita para wanita itu lebih peka secara emosi dari suami kita, dari ayah, dari anak-anak kita. Dan kita bisa ingatkan, jangan gitu Pak. Aku kok ngerasa begini ya. Karena memang kita manusia emosi, para istri atau para wanita ini. Kita juga rela berkorban bagi keluarga. Ada banyak wanita yang saya temui, tidak cuma satu, tidak cuma 100, yang mengatakan bahwa dia rela meninggalkan apapun untuk keluarga. Kenapa? Karena kejadian juga menyaksikan wanita naturnya adalah keluarga. Dengan susah payah engkau akan mengandung dan melahirkan. Secara tidak langsung, dia punya natur sebagai seorang wanita yang akan menjadi tiang di dalam keluarga ini sudah disertakan di situ. Dia punya sensitivitas juga dalam berkorban bagi keluarganya. Dia akan mudah meninggalkan apapun keinginannya. Para wanita, pelayanan bagi keluarga itu adalah kebahagiaan. Dia pakai kacamata kuda ketika dia menikah. Udah nggak lagi lirik sana lirik sini, dan apapun dia pusatkan bagi keluarga. Nah, bagaimana dengan penolong yang sepadan? Apa yang harusnya kita upayakan dalam konteks atau terminologi ini? Yang pertama sekali adalah memberi dukungan pada suami. Ketika suami membutuhkan kita di dalam kegalauannya dengan karirnya, kita akan tampil untuk mengatakan nggak apa-apa, Pak. Maju terus, Pak. Mungkin memang tidak selalu seperti yang Papa pikirkan, tapi aku di belakang Papa. Aku akan terus mendoakan. Ketika dia kemudian merasa tidak dipromosikan di kantor, ketika dia membutuhkan kita pagi-pagi untuk memahami dia bahwa dia harus berangkat cepat-cepat, kita tidak harus menggandoli. Menciptakan suasana kondusif. Kadang-kadang para suami pulang ke rumah dengan membawa beribu atau berjuta pikiran yang mengesalkan dari kantor. Seburuk apapun situasi yang mereka hadapi, tetapi begitu mereka masuk pintu rumah, mereka berharap ada satu firdaus di dalam rumah. Betul Bapak-Bapak? Yang akan membuat dia menjadi adem. Merasa bahwa saya memiliki keluarga yang mendukung saya. Saya memiliki keluarga yang luar biasa, yang punya inilah harta saya. Tetapi kita juga seharusnya mengisi celah kekurangan suami. Bukannya malah mengata-ngatai suami dan men-share apapun kekurangan suami di medsos. Dan saya percaya sekali teman Bapak Ibu yang hadir siang ini tidak dalam kelompok yang di medsos. Tetapi ada banyak wanita yang kalau berantem itu larinya ke medsos. Kalau berantem, WA temannya ceritakan berbagai macam keburukan suami, termasuk dengan keburukan di atas ranjang misalnya. Dan kita juga harus menjaga kesehatan tangga. Kita bukan meredam emosi, tetapi lebih banyak mengalah untuk menang. Ketika tidak selalu para suami kita bisa akrab dengan anak kita, ayahnya tidak selalu akrab
dengan anak-anaknya. Disitulah kita tampil sebagai penengah. Disitulah kita tampil sebagai pendamai. Dan yang paling penting adalah menjadi teman bicara yang sepadan. Ketika suami sedang curhat, sedang meminta pendapat, kita nggak otomatis bilang, ya sudahlah itu urukan. Kita mendengarkan apa yang dia inginkan. Bisa jadi memang suami lagi butuh opini yang lainnya dari sudut pandang kita. Ketika suami kemudian mengatakan sesuatu yang melukai dia di dalam rumah tangga atau keluarga besar, kita akan mengatakan, iya sih, memang sulit ya perkara ini. Jadi apa yang kita harus lakukan? Menjadi teman sepadan. Bukan kemudian kita lantas mengatakan, aduh suamiku nggak bisa diajak ngomong. Suamiku lelet sekali, nggak bisa mengambil keputusan. Suamiku lambat sekali bergerak. Dia nggak bisa menjadi pemimpin di dalam keluarga. Tetapi dalam konteks kesepadanan ini, kita harus menumbuhkan dia, memberikan ruang dia, untuk dia bisa menjadi leader di dalam keluarga, menjadi pemimpin dalam keluarga. Nah Bapak Ibu, ternyata meskipun kita sudah dewasa, seorang yang memutuskan menikah seharusnya dikategorikan sebagai usia dewasa. Itu yang menurut aturan undang-undang yang berlaku di negara kita. Tetapi tidak otomatis ketika kita menikah, kita mampu untuk mencintai, apalagi ya, melakukan tugas-tugas rumah tangga rutin yang dikatakan sebagai domestic job. Jadi misalnya nyapu, nyuci piring, masak, kemudian cuci pakaian, menjemur, itu adalah domestic job. Bersih-bersih kamar mandi, bersih-bersih kamar. Tidak selalu, apalagi wanita ini yang adalah seorang istri merangkap seorang ibu, itu dibesarkan oleh seorang ibu yang wanita karir juga. Dia punya bibi, punya mbak misalnya di rumah dulu, yang mengajari, yang melakukan semuanya. Nah, ketika dia menikah, dia nggak otomatis menjadi dewasa di dalam tanggung jawabnya, di dalam tugas-tugasnya. Dan ketika dia menghadapi kenyataan bahwa rumah tangga itu tidak isinya seperti pacaran, yang makan pindah-pindah rumah makan, yang pindah-pindah bioskop, yang jalan-jalan, tetapi rumah tangga isinya dengan mencuci pakaian, menjemur pakaian, nyetrika, masak, cuci piring, dan sebagainya, maka dia sudah mulai mengeluh. Aku kayaknya terjebak di dalam pernikahan, misalnya seperti itu. Dia mulai tidak menghargai suami ketika suami misalnya tidak memiliki penghasilan yang menurut dia itu cukup. Kategori cukup itu buat kita kan relatif ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita harus pahami sebelum kita memasuki pernikahan seharusnya. Tapi ketika kita sudah menikah, maka mulai sekarang kita harus mulai berdamai dengan tugas-tugas rumah tangga rutin. Dan kita tidak bisa membandingkan kalau tugas rumah tangga itu kecil, kalau kerja kantoran besar. Enggak, Bapak Ibu. Rumah tangga adalah satu pemerintahan kecil. Ketika kita bicara tentang Indonesia ini, dia dibangun dari keluarga-keluarga kecil yang kuat. Maka kita kembali lagi kepada ini. Dan peran kita juga yang sangat penting adalah kita menjadi partner. Partner tadi kita bicara tentang kesepadanan, partner kesetaraan. Jadi kalau kita wanita memang lahir dari rumah tangga atau keluarga yang cukup berada, lebih berada dari secara ekonomi dari suami, secara karir misalnya kita punya lebih bagus daripada suami, secara kemampuan kognitif atau pola pikir kita lebih mampu dari suami, maka yang harus kita ingat adalah jangan pernah mengecilkan arti suami di sini. Jangan pernah menjadikan suami lebih remeh daripada kita sendiri. Dan ini juga berarti bahwa kita menjadi sahabat atau teman pewaris kasih karunia. Artinya di sini ketika Allah kemudian beserta dengan kita di dalam rumah tangga, kita sudah memahami bahwa pernikahan itu adalah marriage textile, di mana Allah ada di atas, kemudian suami istri di kiri dan di kanan, maka yang paling penting kita tahu bahwa kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kasih karunia, kita menerima keselamatan dari Tuhan yang harus kita kerjakan di dalam rumah tangga.
berupa menuntaskan tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga itu sendiri, di dalam rumah tangga kita. Kalau memang belum punya anak, ya antara kita suami istri. Kalau sudah punya anak, maka kita harus memperluas lagi tugas dan tanggung jawab kita. Untuk itu, penting sekali buat kita hari ini. Siapapun kita dengan masa lalu kita, dengan orang tua yang mungkin tidak pernah mengajarkan atau meneladankan kepada kita bagaimana seharusnya berperan sebagai suami dan istri, sebagai ayah dan ibu, tetapi kembali lagi, kita harus mulai melatih. Jadi ketika kita memiliki orang tua yang punya teladan yang cukup baik, kita tinggal teruskan dan mengembangkan. Tetapi ketika tidak ada contoh dari orang tua, dengan alasan apapun, salah satunya orang tua meninggal waktu kecil. Salah satunya, salah duanya ketika orang tua mungkin berpisah, walaupun tidak selalu bercerai. Salah tiganya lagi ketika kita memang secara tidak menguntungkan secara ekonomi, kita dititipkan ke saudara lain. Maka kita bisa melatih itu hari ini. Ada banyak orang yang Tuhan ciptakan, Tuhan hadirkan di sekitar kita, yang kemudian menjadi teladan. Salah satu contohnya Pak Jarwo, suami saya. Dia tumbuh dalam keluarga yang ayah ibu, terutama ayah tidak bisa berfungsi, tidak menjadi seorang suami dan ayah yang ideal. Tetapi kemudian Allah menuntun suami saya untuk belajar banyak sekali dari orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau kami pulang ke Malang, mudik ke Malang, tugas kami 3 hari itu atau 2 hari kami keliling ke keluarga-keluarga yang pernah membesarkan suami saya. Tetapi juga itu harus dilatih. Istilahnya kalau kita belajar baca yang diajari 26 abjad, tetapi kita harus menggandeng itu dalam satu kata yang berarti, bermakna. Kita juga belajar terus setiap hari. Tidak ada sekolah untuk rumah tangga. Tidak ada sekolah untuk menikah. Orang yang sudah pernah menikah pun masih bisa jatuh dan kepleset. Tetapi kita mau belajar. Mau belajar bertumbuh bersama, salah satunya dengan kita mengikuti acara yang kita adakan saat ini. Dan tentunya yang paling penting adalah membina relasi dengan Allah. Membangun relasi dengan Allah. Memohon supaya Tuhan memberikan hikmat buat kita menjadi orang tua yang baik, menjadi suami istri yang baik. Saya ingin kita melihat pesan peran hari ini. Efesus 5 ayat 23 ini sama dibahasakan ulang di 1 Korintus 11 ayat 3. Saya ingin membaca 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi kalau kita lihat payung-payung di sini, ini adalah lambang otoritas. Proteksi. Di mana kita lihat payung yang paling bawah dulu. Para istri menyediakan ketenangan, kenyamanan di dalam keluarga. Dia juga akan mengajari anak-anaknya dalam satu konteks emosi misalnya, kesabaran misalnya. Bagaimana kita punya ketahanan, apakah hanya istri yang mengajarkan? Tidak, nanti para ayah juga punya, harus mengajarkan itu. Tetapi dia juga membesarkan anak, nurture, dia itu membesarkan anak dengan penuh kasih sayang, dengan tulus, dengan sepenuh hati. Apakah kemudian kita mengatakan bahwa itu bisa kita paksakan? Ada orang yang menghidupi keluarganya, menghidupi rumah tangganya dengan karena sudah putus asa dan frustasi, ya asal-asalan. Ya sudahlah, mau diapain? Kalau nanti Tuhan panggil ya udah. Bukan itu Bapak Ibu. Kita harus duduk bersama bicara tentang strategi hari ini. Bagaimana dengan peran suami? Dia sebagai pelindung keluarga. Tetapi juga dia yang menuntun keluarga, memimpin keluarga. Kita lihat yang paling di tengah itu. Dan di sebelah kanan saya, ini bicara soal dia bagaimana sebagai ATM keluarga. Meskipun mungkin istri juga ikut bekerja, tetapi Bapak Ibu, fungsi utama pria ada di dalam keluarga sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dialah penanggung jawab kesejahteraan dalam keluarga. Dan itu di atasnya adalah
Kristus. Nah, kalau kemudian kita lihat di dalam rumah tangga, istri di atas suami, nah ini yang ini akan kacau, akan chaos. Sehingga kita harus melihat ini di dalam konteks yang tepat, yang benar. Kita akan berjalan terus ke sistem. Mari kita dengarkan Pak Jarod. Sistem. Nah, ini yang sering menjadi pembeda keluarga kita dengan keluarga lain. Apa? Sistemnya. Sistem yang berlaku di dalam keluarga. Apa sih definisi sistem? Sistem adalah perpaduan atau kesatuan berbagai unsur yang membentuk kondisi, yang menjadi konteks, sehingga individu terpaksa harus mengambil bagian memainkan peran atau role tertentu. Jadi ada banyak hal yang menentukan dan membentuk kondisi sehingga individu harus berperan seperti ini, berperan seperti itu, begitu. Yang masing-masing dalam rumah tangga berbeda itu. Apa yang membuat sistem ini berbeda? Ya unsur-unsur pembentuknya tadi. Mari kita belajar di sini ya. Individu perilakunya itu sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh budaya yang ada, yang budaya bukan dianut ya, yang diikutinya, yang menyatu dengan dirinya. Juga berdasarkan kebutuhan-kebutuhannya, juga berdasarkan kebiasaan-kebiasaannya, juga berdasarkan agamanya. Hal-hal itu entah bersinergi, entah apa, di dalam individu, sehingga dia punya satu perilaku yang bisa diamati karena pengaruh ini. Nah, perilaku yang berulang dan diyakini memang harus begitu, itulah sistem. Orang-orang yang berbudaya Jawa mungkin rada berbeda dengan orang-orang yang berbudaya Batak, karena masing-masing datang dari suku Jawa dan suku Batak. Orang Jawa, laki-laki Jawa gitu ya, itu dipandang agak aneh kalau nyapu misalnya. Laki-laki nggak nyapu dong. Apalagi yang termasuk juga adalah menggendong anak, gitu ya. Baik di Jawa maupun di Batak itu apa sih? Tetapi laki-laki Jawa karena dibentuk kondisi yang mengharuskan seperti itu, penerimaan lingkungan yang nggak terlalu lagi mempermasalahkan hal seperti itu, laki Jawa kalau nyapu, gendong anak biasa. Tetapi lelaki Batak nggak bisa seperti itu. Kalaupun dia mau, lingkungannya kadang-kadang apaan sih gitu. Soal budaya. Soal kebutuhan. Anak perlu pengasuhan. Tetapi pada suatu saat, suami tidak bekerja. Istri yang bekerja. Bagi orang-orang tertentu, gak masalah laki-laki mengasuh anak. Yang penting kebutuhan pengasuhan anak terpenuhi. Dan kebutuhan untuk menjalankan rumah tangga ini juga terpenuhi melalui istri yang kerja. Gitu ya. Tapi di budaya tertentu, gak memperhatikan kebutuhan, itu tabu aja dikatakan begitu. Aneh loh gitu ya. Juga kebiasaan. Ketika tidak ada orang lain yang lakukan itu, orang itu juga tidak lakukan. Tapi ketika dia melihat banyak orang lain lakukan itu, orang itu lakukan. Kalau agama kita nggak bisa ngomong soal Jawa Batak ya. Agama itu ngomong Kristen, Islam, apa gitu, Hindu gitu ya. Di mana agama ini juga membuat orang punya perilaku-perilaku tertentu gitu. Misalnya
Di Kristen kan hari Sabat, hari perhentian, hari kebaktian itu adalah Domingo, Minggu, hari Tuhan. Sehingga itu menyebabkan perilaku yang membentuk sistem. Kalau Minggu, usaha-usaha Kristen tutup, libur. Kenapa? Ya karena mereka harus menjalankan sistem dalam agamanya. Mereka beribadah. Tetapi toko-tokonya orang-orang Islam yang taat gitu, Jumat tutupnya. Kenapa? Ya karena mereka pengaruh agamanya mereka itu. Sehingga terbentuklah sistem yang seperti itu. Ada sistem Jumat libur, ada sistem Minggu libur. Nah, sistem ini terbentuknya di luar rencana individu. Kenapa? Karena faktor budaya, kebutuhan, kebiasaan agama itu tidak bisa diatur oleh individu itu sendiri. Itu muncul begitu aja. Ya. Nah, itu gabungan unsur-unsur pengaruh itu mempengaruhi, menentukan perilaku individu. Individu merespon dengan sikap dan tingkah lakunya. Lalu mereka punya perilaku tertentu. Nah, sikap dan perilaku yang terus berulang akhirnya menjadi satu sistem. Makanya Mas Wisnu berbeda dengan Pak Yosia. Beda dengan Mas Dwi. Beda dengan Pak Yusuf, beda dengan Mas Dame. Sistemnya berbeda. Kenapa? Budaya, kebutuhan, kebiasaan, dan agamanya sama ya. Tapi dari sisi pandang yang mana agamanya mempengaruhi berbeda. Jadilah sistem kehidupan yang dijalani oleh Mas Wisnu, Mas Yusuf, Mas Dame, sama Pak Yosia tadi berbeda. Nah, sekarang kalau kita melihat Mr. Bean yang punya sistem kehidupan seperti itu dengan perilaku-perilaku seperti itu, kira-kira kita bisa bayangkan loh. Budaya yang bagaimana yang mempengaruhi dia begitu? Kebudayaan, kebutuhan seperti apa yang mempengaruhi dia begitu? Kebiasaan seperti apa? Agama yang bagaimana yang mempengaruhi dia? Mr. Bean sepertinya banyak unsur-unsur individual yang mempengaruhi dia. Asosial gitu kan. Kebutuhan ya kebutuhan diri sendiri, gak mikir kebutuhan orang lain gitu. Budaya kayaknya dia menyerap hal-hal negatif dari budaya yang bagus gitu. Jadilah seperti itu. Ya. Mari saya ingin tunjukkan juga bahwa hal-hal tadi membentuk sebuah sistem. Contoh yang pertama. Pasangan suami istri yang bekerja. Kenapa? Karena kesepakatannya begitu. Kita semua kerja. Kita punya target. Mereka mengejar target. Di dalam sekian tahun usia pernikahan, kita harus sudah punya ini. Kita harus jadi ini. Nah, pada akhirnya, karena yang mempengaruhi, yang mendorongnya mereka seperti itu, maka prioritas dalam perilakunya adalah menjadi sukses dan kaya. Apa perilaku orang yang prioritasnya sukses dan kaya? Sibuk, nggak kenal lelah, gitu ya. Bekerja nomor 1. Pokoknya apapun yang menghasilkan hajar. Gitu. Lalu mereka berperilaku seperti itu. Berangkat pagi, pulang malam. Berangkat pagi, pulang malam. Nggak ada liburan kalau perlu. Lembur kalau bisa. Nah, perilaku yang berulang terus akhirnya membentuk sebuah sistem. Sistem yang terbentuk di mereka ya, dengan perilaku yang seperti itu, kehidupan spiritualitas, bahkan mungkin ya terabaikan. Bisa dipahami ya? Hal-hal yang mempengaruhi mereka sehingga membentuk perilaku mereka.
perilaku-perilaku yang berulang, sikap-sikap dan perilaku berulang akan membentuk sebuah sistem. Di lingkaran paling bawah itu adalah akibat atau efek dari sistem yang timbul di antara mereka. Contoh yang kedua, pasangan suami istri bekerja dengan segala alasan, ya. Berangkat pagi pulang larut, berangkat pagi pulang larut. Setiap pulang, setiap artinya berulang ya, kelelahan, nggak punya waktu kebersamaan. Jangankan dengan anak, di antara mereka berdua saja tidak, karena apalagi dengan anak. Lihat gambarnya, anaknya lagi diceritain sampai anaknya bercerita, maknya tidur, bapaknya tidur. Ketika ini terus berulang, sistemnya kelelahan tadi itu. Keintiman udah. Suami tidak istrinya, istri tidak lebih mengenal suaminya. Upaya untuk bertumbuh bersama, mendekat kepada Tuhan, pasti gagal. Dipastikan gagal. Lalu hubungan dengan anak juga tidak intim. Anak merasa terabaikan. Dan sebagainya. Contoh yang ketiga. Wanita dominan dan agresif. Istri dominan dan agresif. Dari sononya begitu. Ketika menikah, dia pun berlaku seperti itu. Ada banyak peringatan yang sudah dibaca di seminarnya, tapi abai dia. Dia tetap ingin dalam keberadaan. Pengen seperti itu. Sehingga dia mendominasi keputusan dalam rumah tangga. Apa-apa istri yang putusin. Suami sampai nggak boleh, nggak berani mengambil keputusan sendiri. Ketika itu terus berulang dan dihidupi terus, suami yang sudah terbiasa menerima perlakuan seperti menarik diri dan tidak berperan. Pasti ada satu masalah. Tetapi itu agak menjadi terlambat gitu ya ketika mencoba memperbaiki di akhir sebuah keputusan. Karena ini kan sesuatu yang berjalan terus, berulang-ulang dan dianggap oke setiap harinya gitu. Jadi harus kembali ke akar masalahnya. Tidak bisa sekedar, "Oh, kamu gitu ya? Maaf ya." Begitu maaf, besok balik lagi begitu. Oke, itu yang ingin saya jelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan itu bekerja. Dan ketika sikap dan tindakan terus berulang, dia membentuk sistem. Dan sistem selalu punya efek. Di dalam 3 contoh tadi kan, sistem makan korban karena nggak benar sistemnya. Selanjutnya kita akan masuk dan membahas tentang sistem yang benar. Bu Linda akan sampaikan. Silakan Bu Linda. Silakan. Bapak Ibu, mudah-mudahan contoh 1, 2, 3 tidak terlalu sulit. Tapi untuk lebih sederhananya, misalnya saja kita sama-sama bekerja, Bapak Ibu. Sama-sama bekerja. Tiap hari, tiap pagi kita sudah berangkat jam 5:30 dari rumah atau jam 5 dari rumah. Kemudian kita pulang sampai jam 9, kecapean, kita tidur. Besok paginya lagi seperti itu. Pulang jam 9, kecapean, tidur. Besoknya lagi seperti itu, dan itu bisa dikatakan 350 sekian hari. Atau mungkin 330 sekian hari, kita bicara soal hari efektif. Tetapi yang kita tidak sadari, kita sudah membuat sistem di sini yang tidak sehat. Tidak ada ngobrol intens, tidak ada makan perasaan
pasangan kita dan mungkin anak-anak kita, tidak ada strategi di dalam rumah tangga itu yang misalnya kita mau makan malam setiap seminggu 2 kali. Itu strategi namanya. Kita di altar setiap jam 9, jam 8 malam katakan. Itu strategi namanya. Nah, ini yang kemudian kalau kita lihat 1, 2, 3 ini sistem yang tidak sehat, yang kadang-kadang terjebak. Kita terjebak di dalam, ketika ada satu masalah muncul, kemudian tiba-tiba seperti gunung meletus. Kita merasa dunia runtuh. Padahal masalah itu sudah ada dari kemarin-kemarin. Tetapi karena kita tidak peka, ini terakumulasi, nambah, sampai kemudian ada satu isu atau kejadian meledak. Ini yang harus kita waspadai. Apakah kita menjadi keluarga yang punya sistem tidak sehat? Apakah kita menjadi keluarga yang tanpa strategi dan istilah orang-orang tertentu mengalir seperti air tanpa ada satu keinginan untuk duduk bersama dan membuat berbagai komitmen? Atau ada usulan lain. Kita mau mulai membangun sistem yang sehat. Apa itu? Yang pertama sekali adalah bebas mengekspresikan perasaan. Bukan berarti terus meledak. Kalau mau marah ya marah, mukul apa, bukan. Tetapi kita tidak punya ketakutan di dalam mengutarakan apa yang kita rasakan. Apa yang kita pikirkan pada pasangan kita. Dan itu bicara tentang bagaimana kita sebagai pribadi itu bisa tetap menjadi pribadi yang unik. Ada orang-orang tertentu setelah menikah tidak tahu lagi apa yang dia inginkan. Dia mengatakan, ya suamiku suka seperti itu. Jadi ya aku ikut apa mau dia. Saya tanya, dulu sebelum menikah apa yang menjadi keinginan dia? Dia sebutin. Setelah menikah, dia katakan, ya sudahlah mau diapain. Nanti kalau suamiku nggak suka, terus kami berantem kan nggak ada gunanya. Tetapi ini bicara tentang pribadi, dirinya sebagai seorang pribadi yang unik menjadi hilang. Dan itu tidak dimaksudkan oleh Allah. Kita tetap bisa unik dalam kepribadian kita, tetapi sekaligus kita bersinergi dengan pasangan kita untuk membangun kerajaan Allah di dalam rumah tangga kita. Menghadirkan Allah bagi pasangan kita dan anak-anak kita. Yang berikutnya, bagaimana kita memiliki penerimaan terhadap pasangan. Penerimaan itu bicara tentang kekurangan pasangan, ketidaksesuaian dengan kita, perbedaan pasangan yang kita terima sebulat-bulatnya. Ketika kita bicara memberikan janji di dalam altar di pernikahan, kita mengatakan, aku menerimamu dalam suka dan duka, dalam susah dan senang. Nah, bicara soal penerimaan ini tidak hanya bicara soal suka dan senang, tetapi bicara tentang duka dan susah, Bapak Ibu. Bagaimana ternyata orang kita nikahi ini sangat berbeda dengan kita. Bagaimana orang kita nikahi ini menyebalkan sekali. Tetapi toh tuntutannya adalah aku menerimamu di hadapan Tuhan. Lepas dari berbagai pemahaman kita selama ini, pengalaman kita selama ini. Ada orang yang kemudian setiap ngomong konflik, berantem. Karena di dalam pikirannya sudah terbentuk satu pemahaman, suamiku ini begini. Istriku tuh begini. Jadi ketika pasangannya bicara, radarnya yang begini ini sudah langsung membangun benteng di antara dia dengan pasangannya. Bagaimana dengan mendengarkan? Ternyata kita harus punya telinga dan hati ketika mendengarkan. Tidak sekedar kepo saja, yang kemudian kadang-kadang kita pengen tahu karena isunya cocok dengan kita. Saya kasih contoh kecil misalnya. Seorang istri yang mengeluh bahwa semua di pasar itu lagi naik. Ya enggak tomat, enggak cabai, enggak bawang, sayuran juga naik harganya. Suaminya merasa enggak cocok banget topik itu dibicarakan karena dia lebih suka topiknya topik kantor tentang pekerjaan-pekerjaan yang menurut dia lebih keren, lebih bergengsi. Tetapi yang dia tidak sadari, tidak ada penerimaan di sini dan tidak ada keinginan untuk mendengarkan. Nah, ini yang kita harus latih. Bagaimana kita fleksibel
Tidak selalu orang di dalam suami istri dalam rumah tangga itu kaku pol. Suami istri yang tidak punya relasi atau komunikasi lagi mengatakan bahwa di mana saya mau ngobrol. Ya harusnya yang penting-penting lah. Ngapain sih pakai cerita begini ke sana kemari, cerita nggak penting. Yes, rumah tangga itu dibangun dengan ngobrol ngalor ngidul Bapak Ibu. Kalau kita mau bicara tentang yang serius saja itu di kantor. Maka kalau hari ini pasangan kita suka banyol, ya terimalah. Saya menikah dengan Pak Jaro. Pak Jaro di awal sekali, itu kalau ngobrol, itu kadang-kadang saya masih terkaget-kaget. Saya pikir, oh gitu ya. Dengan mata saya yang seperti itu, dan Pak Jaro bilang, ya aku kan main-main. Saya belajar dari situ. Bahwa hidup ini harusnya ada seperti itu. Ngobrol gitu ya. Ngobrol yang tidak penting. Jadi bukan sesuatu yang seharusnya serius. Enggak. Kita akan seperti kita lagi pakai baju astronot. Kita merasa gerah, merasa kaku, merasa nggak nyaman. Itulah berbagai aturan yang kita ciptakan dalam konteks ngobrol tuh harus yang penting saja. Dibanding dengan kepatuhan yang kita bangun hanya sekedar legalitas. Kita mau ada aturan dari mulai duduk, berdiri, makan, tidur, mandi, menguap, garuk kepala, semuanya. Nah, ini kita harus revisi sekarang. Ruang untuk sharing dan diskusi ini menyenangkan sekali Bapak Ibu ketika kita memberikan ruang untuk ngobrol tentang perasaanku dan perasaan. Jadi sharing dan diskusi tidak hanya bicara soal anak ini bagaimana nanti ke depannya. Bukan cuma sekedar, aduh kok nggak bisa dibilangin ya, kok dia sudah mulai lirik-lirikan sama pacarnya, sama temannya ya, kok anak kita cepat sekali ya tertarik dengan orang lain, kok anak kita minta ini, bukan itu. Tetapi apa yang kamu sukai hari ini? Kamu dapat apa hari ini? Apa yang kamu sukai dari aku hari ini? Apa yang kamu inginkan dari aku hari ini? Aku pengen dipijitin, Ma. Oke. Aku pengen begini, Ma. Oke. Aku pengen begini, Pak. Oke. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita saling menumbuhkan dalam bertumbuh, belajar bersama-sama. Karena ternyata hidup di dalam pernikahan itu pertumbuhan. Bagaimana kita saling belajar satu sama lain. Nah, saya ingin berhenti sebentar. Ini ada evaluasi, ada diskusi. Bapak Ibu yang hadir dengan pasangan silakan diskusikan. Yang pertama sekali, evaluasi sistem yang tidak sehat dalam pernikahan kita hari ini. Kemudian yang kedua, barulah kemudian kita bangun strategi berdasarkan versus atau kontra dari evaluasi sistem yang tadi sudah kita evaluasi. Jadi yang pertama itu kita mau mengevaluasi sistem yang tidak sehat, dan yang kedua itu kita punya komitmen yang baru untuk membuat sistem yang sehat. Silakan Bapak Ibu, saya berharap kita hadir dengan pasangan kita masing-masing. Tapi kalaupun tidak hadir dengan pasangan masing-masing, boleh dicatat saja di satu kertas, supaya itu menjadi catatan buat pasangan. Saya kasih 5 menit cukup ya Bapak Ibu ya. Sering berdua-dua gitu ya. Iya, harusnya suami istri, karena ini acara suami istri. Tapi kalaupun tidak ada, seperti saya bilang tadi, Bapak Ibu silakan catat di kertas, kemudian nanti cross check ke pasangan kita. Apakah yang saya rasakan ini benar? Kembali lagi, harus bicara berdasarkan dari evaluasi diri. Apakah yang saya rasakan ini benar? Jangan-jangan ini hanya asumsi saya saja, dugaan saya. Baik, berarti kita ada waktu sampai 3.30 ya untuk sharing. Ya. Atau mencatat kalau sekarang hadirnya sendirian. Silakan Bapak Ibu, ada waktu 5 menit sampai 3.30.
Ada berapa yang hadir berpasangan? 100 orang? Di daftar ada 19 akun, tapi nggak semua berpasangan sepertinya. Saya kasih 5 menit cukup ya, Bapak Ibu ya. Harus cukup. Silakan, silakan. Ditulis di kertas ya, Bu Linda ya. Iya. Baik, baik. Supaya ada oleh-oleh dari hari ini ya Bapak Ibu ya. Nanti masing-masing boleh membuat satu rangkuman dari setiap sesi supaya ketika nanti kita betul-betul berhadapan dengan kasus-kasus atau kejadian, kita bisa ingat, oh ya ini ada di sesi ini, oh ada di sesi ini. Jadi memang harapan tim atau pengurus dan kami berdua khususnya, bahwa setiap sesi ini akan menolong kita bertumbuh bersama Bapak Ibu. Apakah kemudian pertumbuhan kita sampai di angka 9? Enggak. Karena pernikahan ini seumur hidup, kita semua bertumbuh, saling membangun. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa ada pertumbuhan di dalam relasi kita di GKJB Ebenezer. Jadi teman-teman tim yang sudah mengupayakan dengan luar biasa, ini hadiah buat mereka ketika kita bisa memakai ini sebagai satu persenjataan atau alat atau instrumen atau tools ketika kita membangun rumah tangga kita. Mas Yusuf sing diskusi wayange ya, Mas. Mana?
Oke, Bapak Ibu, sudah 5 menit. Silakan. Saya kembalikan ke MC. Apabila ada yang bertanya atau ada yang mau testimoni, saya kembalikan ke Mas Ferdi, Pak Ferdi. Monggo. Ya. Pak Jarod. Terima kasih buat Pak Jaro dan Bu Linda yang sudah membaca materinya dengan baik. Kita bersyukur boleh belajar tadi ya. Yang pertama mengenai peran dari kita sebagai laki-laki dan perempuan, baik juga sistem. Ya, baik Bapak Ibu, kita ada waktu sampai jam 15.50. Cukup agak lumayan panjang ya, yang untuk boleh kita sharing, boleh bertanya tadi apa yang boleh dipaparkan dari awal. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau mau sharing? Ayo. Ada? Mari saya menantang Anda semua untuk bertanya. Bagaimana? Atau Oh, Mbak Ida Yuda. ada yang senyum-senyum kelihatan sebentar. Pak Yusuf udah masuk. Kayaknya Mbak Dayu udah mau nanya tuh. Tadi udah angkat tangan. Silakan Mbak Dayu. Sudah mendarat, sudah tidak di langit lagi dia. Enggak, belum lagi di ini. Halo Pak Yusuf. Bu Eva, Pak Yusuf angkat tangan. Nah, Enggak. ini itu Mas Yusuf angkat tangan. Enggak. Gimana? Kira-kira ada yang mau bertanya atau sharing? Mungkin bisa sharing apa yang ditulis gitu kali ya. Boleh sharing apa yang ditulis, bagus itu. Mbak Kiki, kelihatannya perlu disediakan voucher bagi penanya ini. Oh ada Pak, vouchernya ada Pak. Jangan khawatir, selalu ada. Itu Mas Ferdi, umumkan Mas Ferdi. Yang bertanya dapat voucher. Masih di mute Mbak Kiki. Mbak Kiki, unmute Mbak Kiki. Oh iya ya. Vouchernya kayaknya hari ini bukan untuk yang bertanya, tapi ada kuis ya nanti yang Mas Ferdi jadinya ya? Ada. Ah iya, untuk itu. Atau sambil berpikir kita kuis dulu aja kali ya? Boleh. Sebentar. Mungkin baik. Saya share screen dulu ya. Mas Ferdi, sorry. Bapak Ibu, kalau agak riko menyampaikan pertanyaan langsung, japri saja ke Mas Ferdi, WA atau apa, nanti biar disampaikan ke kami, atau Mas Ferdi yang bacakan anonim, gitu. Terus nanti kita... Boleh. Gitu ya Mas Ferdi ya? Boleh. Ke saya boleh, ke Mbak Eva, Mbak Kiki juga boleh. Biar kita... Sebentar. Emang malunya masih apa sih? Bapak Sama Ibu malunya Gareng. masih apa sih? Kalau saya kalau Mas Dwi. Sama Gareng, yang di Pak Yusuf itu. Saya sih takutnya sama wayangnya Mas Yusuf ini pada nggak enak Nah kalau itu. cerita. Gareng itu. Oh, iya. Kareng. Enggak. Kayaknya Mas Dwi boleh mulai duluan nih Mas Dwi ini. Ada yang mau share nih sebelum saya share screen? Saya share dulu ya. Kelihatan belum ya?
Screen saya kelihatan tidak, Bapak Ibu? Kelihatan Mas, jelas sekali. Ya, jadi ini gamenya kita akan ada kuis. Nah, jadi langkah-langkahnya pertama Bapak Ibu masuk ke ini link ini, baru nanti masukkan kode ini. Jadi nanti setelah semua masuk baru bisa kita mulai kuisnya. Boleh Bapak Ibu boleh masuk dulu ke link ini, atau sudah ada di share di chat ya sama Mas Bakti? Udah saya kasih di chat Mas tadi. Ya, boleh, boleh. Bapak Ibu boleh masuk ke linknya. Ini belum ada yang masuk nih. Soalnya nggak sulit-sulit, hanya mengingat aja ya apa yang kemarin udah kita pelajari. Ini langsung dikerjain ya Mas ya? Ya, jadi masuk dulu, nanti saya klik start baru bisa dikerjakan. Belum ada yang masuk nih. 1. Atas nama peduli, siapa nih? Pernikahan Dwi dan Lia. Oke. Mantap. Ya, Mbak Butet sudah masuk. kopel-kopelan. Melu puisi iki di Ayo yang lain. Wah, lawannya berat nih. Ya, Antoni Dini udah masuk. 3. Bapak Ibu masuk 3 orang nih yang masuk. Sudah Kami boleh 4. nggak, Bali? Hah? Kami boleh masuk nggak? Boleh, tapi nanti yang dihitung kalau misalnya Mas Pak Jarod sama Bu Linda yang menang, yang bawahnya yang ini yang dapat ini. Kalau Bapak ikut nanti hadiahnya buat saya Pak ya. Ayo, baru 4 orang, baru 4. Ini mesti login dulu ya? Itu gimana sih? Login masukin ini aja, Mbak. Yang 827361. Oh. Ya, Mbak Angelio udah masuk. Sudah baru 5 ya. Ada yang menemukan kendala untuk masuk? Bentar, masih muter ini. Nggak bisa masuk, Mas. Nggak bisa masuk. Ini login now masukin email ya atau gimana? Enggak kok, langsung aja, Say. Langsung linknya. Klik linknya aja tuh. Ya, Klik linknya. Klik linknya, terus kan oke, play gitu ya? Ya. Play. Oh, start live quiz gitu atau? Ya. Ya. Enter your name siapa tuh? Iya, mau belum siapa ya enter your name nih? Belum Keren, sempat namanya keren. belum sempat di enter. Belum di enter. EWN. Loh, nama dia itu memang enter your name. Jadi, enter your name siaan gitu.
Putaran apa ini pertanyaannya? Tadi apa Mas? Kodenya apa Mas? 827361. Wah, Mbak Eva main juga nih. Ya, tenang aja, Li. Ditunggu sampai 345 ya. Ini Mbak Dewi Marlin udah masuk. Ayo 8 dah. Mbak Eva Yuk, sudah mari. masuk. Ayo. Kita ramaikan. Ntar dulu, kok gue masih bingung ya masuknya. Dai lu biasanya ngasih kuis sih, Dai. Ayo. Sekali-kali jadi bocah. Ntar dulu, enggak, ini udah masuk. Kan nggak perlu login kan? Terus langsung Enggak. ini langsung 10 questions. Terus di sini tulis salah satu bentuk keunikan ekspektasi. Kan gue milih nih. Nggak bisa milih. Belum di start, belum bisa mulai. Belum mulai, Say. Apa lu itu aja? Mulai. Coba lu itu aja coba deh di yang di quizzes.com manual gitu. Tunggu. Di sini tulisannya start live quiz, pilih classic gitu ya? Masuk terus nanti ada ke mode siswa, lo lihat deh. Friska sudah masuk. Biasanya sih udah langsung diarahin play gitu sih, apa masukin kode gitu. Waktu Klik join, masukin kode. jadi join langsung ada tulisan masukin kode, Say. Tadi aku sih enggak. Hah? Enggak. Sudah ya, dianggap sudah ya. Iya, dah yuk. Ayo. Jangan menyerah, Say. Ini ada tulisannya start, join my Jawab itu quiz. nanti nggak akan bisa. Nggak bisa, nanti no diminta players. Iya, nanti akan diminta login. Masuk ke Buka login. link yang ada di chat aja. Iya. Udah itu buka di link chat itu. Jadi di link chat kan nanti ada apa ini? Ada mode siswa tuh, kode siswa. Enggak diminta begitu ya. Kamu itu langsung Sudah ya, kita start ya. Sudah bisa Mbak Dayu, sudah bisa. Udah deg-degan sendiri nih. Iya nih. Nyimak nggak tadi nyimak? Aduh, Tahuan yang nggak nyimak nih udah di. Ya, tahuan nggak nyimak. Coba ya kita mulai ya. Soalnya ada yang ini juga. Yo. Jawab ya. Waktu habis. Selanjutnya. Oh, nilai dulu. Kan nggak ada sih. Wah, bimbang nih yang benar sama yang salah. Lanjut. Oke, Mas Ferdi. Waktu habis. Ada yang mupeng ya ini. Masih dipimpis. Wah. Mbak Eva ya masih. Iya nih. Lanjut. Mbak Eva nggak dapat bocoran soal kan? Kayaknya BI nih apa? Interiornya siapa ya? Namanya keren tuh. Waktu habis. Oh iya.
Oh, sebentar. Siapa pemimpin? Kayaknya enter your name nih mantep nih, nggak pakai nama tapi menang Iya, terus. oh nih kayaknya dia. Penyusup kayaknya. Mas Yusuf iya itu kayaknya tuh. Kayaknya ini tersembunyi nih siapa yang Iya. Jangan Pak Jarwo. Keren nih Mas Yusuf. Malam bahas nggak jelas. Masih memimpin. Ini yang terakhir ya. Selesai. Wah. Pemenangnya Enter your name siapa sih? Enter your name siapakah? Selamat ya enter your name. Semua fasilitator Enter nggak name boleh siapa? dapat hadiah loh. Aku ya. Pak Jarwo kayak enter your name Pak Jarwo ya Pak. Aku Apa salah ya? berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Wah kita dapat 6 Pak. Berarti nomor 1, 2 yang enter your name siapa? Apakah Siapa Pak ya? Jarwo benar? Yang Oh, lupa bukan. nulis nama siapa tadi? Ayo ya, yang That's yang me. yang lupa nulis nama siapa? That's me. Hah? Oh Mas Damai. Siapa? Damai. Oh, Kalau Damai. dilihat Ya Mas Oh, Damai. Damai. Oh, Mas Damai. Damai ya? Oh, Yes, Damai. Selamat Oke. ya Damai. Berarti Selamat, Damai Damai. dan berarti Damai dan Widani Iya. di Widuri kayaknya. Iya. Ya. Ya. Berarti Damai dan Widuri ya. Yeay. Yeay, terima kasih. Makasih ya. Mas Yusuf kan nomor 6 Mas Yusuf. Kan nomor 6 itu Mas Yusuf. Berarti mendengarkan dengan baik nih. Hihi. Yang lain jangan patah semangat. Besok-besok kalau ada kuis harus bisa. Tadi yang hasil yang tadi boleh dibalikin nggak, Ferdi? Yang tadi mana ya hasilnya ya? Nanti saya share, udah saya foto Mbak ya.
Oh udah, oh ya udah, oke. Oke, ini udah jam berapa ya? Sudah. Udah. Saya kok nggak bisa stop screen ya, Mbak? Oke. Ya, kira-kira sebelum kita tutup, ada yang mau sharing atau bertanya secara langsung? Karena waktu juga sudah menunjukkan 4:kurang 5 menit, dan kita juga harus selesaikan Zoom kita. Kalau memang tidak ada, saya kembalikan nanti ke Pak Jarwo dan Bu Linda untuk menutup, pesan penutup dan doa penutup. Tapi sebentar Mas Ferdi, tapi ini yakin nih, Mbak nggak ada yang mau ditanyain. Mumpung ada Bu Linda dan Pak Jarwo loh. Walaupun di luar acara ini, kalau memang ada yang hendak ditanyakan, boleh banget langsung japri mereka dengan akan sukacita banget, ya nggak Bu Linda, Pak Jarwo? Sip. Ya, jadi mungkin ada yang malu di sini, nggak apa-apa, langsung japri, atau bisa juga tanya juga menyampaikan pertanyaan ke Mas Ferdi, ke Mas Ai, itu juga boleh, ya Mas Yusuf. Tanyain Mas Wi, malu karo sopo gitu Mas Wi. Betul Pak, harusnya pada cerita itu. Padahal bahan pertanyaannya mau jadi kuis minggu depan ya Mbak Kiki ya? Malu karo gareng. Oke, kalau emang nggak ada yang tanya, tadi doa penutup sama Pak Jarwo, Bu Linda ya Mas Ferdi ya? Iya, boleh. Ya. Tadi siapa? Tadi Mas Ferdi itu siapa? Pak Jarwo boleh, Bu Linda boleh. Dan kata-kata penutup mungkin Pak Jarwo, Bu Linda mungkin ada closing statement, Cela. Oke, Bapak Ibu, hari ini adalah satu edukasi buat kita semua. Menjalani rumah tangga bukanlah mengalir seperti air, tetapi kita harus mulai duduk dan mulai mengevaluasi. Apakah kita masing-masing sudah mulai memahami peran kita dan kita mulai memperbaiki diri untuk mulai menjalankan peran tersebut sebagai satu respon terhadap keselamatan yang Tuhan berikan. Yang kedua adalah apabila memang sudah ada sistem yang sudah kadung atau terlanjur terbentuk hari ini, sistem yang negatif, mari kita rombak, kita evaluasi, dan kita membangun sistem yang sehat. Supaya kita bisa mengatakan suatu saat bahwa saya sudah berusaha Tuhan, dan saya sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita untuk menjalani peran kita sebagai istri maupun suami, dan untuk bersama-sama menghidupi sistem yang sehat di dalam keluarga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih, karena kami yakin atas pemeliharaan dan perkenan-Mu, kami boleh bersekutu bersama sore ini, melakukan sharing tentang peran dan sistem dalam keluarga. Biarlah pengenalan kami akan Engkau dan menyertakan Engkau dalam keluarga kami adalah pembeda utama sistem keluarga kami dengan keluarga-keluarga yang lain. Tuntun kami untuk boleh menjalankan peran kami sesuai dengan tuntunan-Mu, supaya kami betul-betul berkontribusi bagi pembangunan keluarga kami untuk bertumbuh semakin mendekat kepadamu. Sehingga anak-anak boleh bangga punya ayah, punya ibu yang menjalankan perannya dengan baik, bertanggung jawab, seturut tuntunan dan kehendak Tuhan.
Engkau sendiri yang campur tangan di dalam pembentukan sistem dalam keluarga kami. Dengan segala keterbatasan kami, latar belakang kami yang tidak bisa dibanggakan, dan hal-hal lain yang mungkin pernah salah menginduksi kami, sore ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, supaya segala pengalaman yang boleh kami terima, kami alami, kami rasakan, bersama-sama dipakai sebagai sarana untuk membangun sistem keluarga yang sehat di dalam tuntunan-Mu. Biarlah kami terus mau dan dimampukan belajar untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah terlanjur terjadi, sehingga pada akhirnya kami tetap boleh bersyukur karena Engkau sendiri yang menuntun keluarga kami. Peliharalah kami sepanjang perjalanan kami untuk mempraktekkan semuanya, supaya pada akhirnya terbukti bahwa kami memuliakan nama-Mu melalui hal-hal itu. Pertemukan kembali kami bulan depan dalam sukacita yang sama, dan juga dalam suasana yang jauh lebih baik setelah kehilangan-kehilangan kami di pandemi ini. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.